Minggu. Wah, Shalom. gak terasa nih ya Kak ya, udah hari Minggu lagi nih, kita udah berkumpul lagi nih di rumah Tuhan. Tapi adik-adik sekolah Minggu masih di rumah aja ya Kak Etin ya. Iya. Tapi nggak perlu takut, nggak perlu sedih, harus penuh sukacita karena ini hari Harinya Minggu, Tuhan. hari Tuhan. Nah, kita mau menanyakan kabar-kabar adik sekolah Minggu dulu nih. Kira-kira udah pada siap belum mengikuti ibadah kita pada pagi ini? Sudah dong, pastinya sudah pada siap ya Kak ya. Adik-adik yang di rumah sudah pada mandi belum ya? Harusnya Sudah ya Kak, pastinya sudah pakai pakaian yang rapi dan ganteng-ganteng, bagus cantik-cantik. semuanya. Iya, sudah ganteng dan cantik-cantik. Iya. Alkitabnya kira-kira udah dipersiapkan belum nih di depannya? Pasti sudah nih Kak, di sekolah Minggu HKBP Fajar pasti sudah mempersiapkannya dari awal. Pastinya ya Kak Etin. Nah, satu lagi nih yang harus dipersiapkan apa ya? Uang persembahannya, adik-adik sekolah minggu, uang persembahannya juga harus dipersiapkan, diberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, tidak boleh diremuk-remukkan, harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu kita mau menyapa adik-adik sekolah Minggu di rumah ya, melewat satu pujian nih. Lagu kita pada pagi hari ini untuk menyapa adik-adik sekolah Minggu, kita angkat pujian. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Semuanya Ayo, yang di bangkit rumahnya berdiri. pada harus semangat ya adik-adik sekolah minggu. Iya dong. Semuanya diajak adik-adiknya, kakak-kakaknya. Yuk, goyangkan badannya ya. Ikutin nih kakak-kakak sekolah minggunya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu-cucu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu-cucu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada baiknya kita memulai dulu dengan doa buat adik-adik yang di rumah. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan menjagai kami dari malam tidur kami, membangunkan kami pada pagi hari ini dan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap acara kami. Biar nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik juga memberkati adik-adik sekolah minggu yang sudah mempersiapkan hati dan pikirannya untuk menyambut Engkau ya Bapa. Engkau terangi hati dan pikirannya biar adik-adik sekolah minggu dapat menerima apa yang akan difirmankan oleh hamba-Mu nantinya. Tuhan Yesus, apapun segala dosa kami, pelanggaran kami, perbuatan kami Bapa yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, Tuhan hapuskan agar tidak terhalang berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa Bapa buat gereja-Mu, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nantinya, Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tidak lupa juga Bapa kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan yang sedang dilanda pandemi virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan yang memberikan kebijakan buat pemerintahan kami agar dapat menangani virus dan wabah ini ya Tuhan. Dan kami juga sudah rindu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhanlah yang memberkati setiap apapun yang
akan kami lakukan Bapak, baik kami akan mau beribadah di rumah Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami ya Bapak, tetapi biarlah itu akan menjadi menambah sukacita kami Tuhan. Yang penting kami akan tetap selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji dan termuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memulai ibadah kita. Kita mau puji lagi nih, puji Tuhan lagi lewat satu lagu. Karena ini harinya Tuhan, kita harus bahagia Harus ya. bahagia. Nah, kita angkat satu pujian kita. Hari ini kurasa Kurasa bahagia. bahagia. Di rumah juga harus sukacita ya, walaupun di rumah aja nih. Muka bahagianya kayak gimana ya? Senyum dong. Ayo. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ulangi sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mana sahabatnya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, kita sudah bernyanyi, kita mau mendengarkan titah kita pada minggu hari ini. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan titah untuk minggu ini yang diambil dari titah ke-5 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang berlebih. Titah ke-6. Jangan membunuh.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepada mereka. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apalagi belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Sampai di sana firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan titah kita pada minggu hari ini. Kita kembali lagi mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, Aku Bahagia. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah pasti bahagia ya? Bahagia dong. Harus bahagia. Oke, kita nyanyikan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut.
Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Nah, itu tadi Yesus sudah angkat dosa kita dan buang ke laut. Nah, saatnya kita untuk mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Oke, ayat bulanan kita pada minggu ini masih sama ya adik-adik dengan yang sebelumnya, yaitu tertulis di Titus 3 ayat 5. Demikian bunyinya, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Marilah kita dengarkan adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan videonya. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Ayat bulanan minggu ini tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Oke, kita ulang sekali lagi ya kakak-kakak. Oke, Kak. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Nah, sekarang kita sebelum mau mendengarkan khotbah kita yang dibawakan oleh Amang Capen Damanik, kita mau menyanyikan satu buah lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Supaya apa Kak Ruth? Supaya bertumbuh. Bertumbuh. Kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo adik-adik, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat berkat dan kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Kami dapat bersuka cita, memuliakan namamu yang kudus di dalam hidup kami. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan hikmat dan bijaksana kepada kami. Secara khusus kepada adik-adik kami, agar mereka dapat mengerti dan memahami serta menghidupi firman-Mu dalam hidup mereka. Di mana adik-adik sekolah minggu kami menyaksikan ibadah ataupun mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu. Iya, pasti dalam keadaan sehat dan di dalam keadaan sukacita. Itulah harapan kita dan itulah keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan berkat-Nya, memberikan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Untuk secara khusus buat adik-adik sekolah minggu yang Amang kasihi, yang Amang cintai, yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada kita di minggu ini yaitu tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Nah, bagi adik-adik sekolah minggu yang membuka Alkitabnya di rumah masing-masing, Amang akan bacakan dari adik-adik sekolah minggu yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Amang akan bacakan dan adik-adik sekalian mengikuti dari rumah masing-masing. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauh dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon anak orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dan dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita bersama-sama dengan orang tua kita dan ketika orang tua kita bersama-sama dengan kita tentu pernah berdoa. Siapa di sini ya di rumah tunjuk tangan ya, ataupun saling melihat, pasti di rumah pernah berdoa bersama dengan mama, papa, kakak, adik, abang, ya kan?
Pasti pernah berdoa bersama-sama. Artinya adalah berdoa bersama-sama bersama dengan orang tua ketika doa apa? Doa makan, doa sebelum tidur, dan juga doa ketika ada acara. Dan setiap kita berdoa, apa yang diucapkan oleh orang tua kita? Pasti pertama apa? Mengucapkan syukur atas berkat Tuhan. Yang kedua apalagi ada diri? Minta pertolongan daripada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita adik-adik mau berdoa, maka Tuhan selalu hadir dan mendengar doa adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu ketika itu murid-murid Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah terangkat ke sorga dengan kemuliaannya, maka murid-murid Yesus kembali ke tempat mereka, yaitu disebut Bukit Zaitun. Maka mereka tiba di kota itu dan naik ke tempat mereka menumpang. Di situ mereka berdoa kepada Tuhan dengan sehati, sepikiran, dan juga sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Yesus. Agar apa? Karena pada saat itu adik-adik, orang-orang Yahudi datang, dan ketika itu sangat gentar. Banyak yang membuat mereka ketakutan karena mereka takut ditangkap. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, mereka semakin sehati berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka disitulah mereka beroleh kekuatan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang hendak diajarkan melalui firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu? Yang pertama, penting untuk berdoa. Kenapa penting untuk berdoa? Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hal yang kita khawatirkan, yang kita takut, ataupun kita gelisah, ataupun kita dalam keadaan sakit, kita berdoa, pasrahkan diri kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan senantiasa memberi yang terbaik bagi kita. Contohnya ketika adik-adik sekolah minggu demam, pilek, ataupun dalam keadaan sakit yang lainnya, pasti ketika dikasih mama papanya obat, pasti kita berdoa kan? Ya Tuhan, berkatilah obat ini agar menjadi kekuatan dan kesembuhan yang daripadamu. Kita minum, kemudian kita sembuh. Disitulah ketika kita berdoa, maka kita dikuatkan, disembuhkan melalui obat yang diberikan kepada kita. Karena itu adik-adik, penting sekali untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena di dalam doa adik-adik beroleh kekuatan baru. Karena di dalam doa adik-adik pasti hidupnya bahagia, penuh sukacita, dan senantiasa mengalir berkat-berkat Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu. Mengalir berkat-berkat Tuhan bagi keluarga, bagi mama papanya dan keluarga besarnya. Dan mengalir senantiasa kasih setia Tuhan di dalam hidup adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu diarahkan. Nah, melalui ibadah kita sekolah minggu, melalui YouTube kita diarahkan akan senantiasa berdoa. Tidak ada istilah, amang kami tidak bisa gereja, bagaimana cara kami untuk berdoa? Di rumah pun kita bisa berdoa. Di rumah kita berdoa, mendoakan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari nats ini diajarkan bahwa amang, guru sekolah minggu, orang tua, dan juga secara khusus adik-adik sekolah minggu diajarkan untuk sebagai pendoa. Karena pendoa, ya. Karena oleh karena itu adik-adik sekolah minggu ketika berdoa, doakan mama papanya, doakan keluarganya, doakan dirimu agar engkau sehat, kuat, menjadi anak pintar. Karena sumber kehidupan, sumber kepintaran, sumber sukacita hanya kita temukan di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita peroleh ketika kita berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan mengimani doa kita, maka kasih Tuhan senantiasa berada di dalam hidup kita. Bagi adik-adik sekolah minggu, mari bangkit, mari semangat
walaupun kita masih dalam keadaan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu mari semangat, karena menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu berdoa. Anak-anak terang adalah anak-anak yang selalu berlimpah sukacita dan selalu berbahagia ketika dia memuji Tuhan, ketika adik-adik sekolah minggu berada di dalam keluarga maupun kemana adik-adik pergi, pastilah membawa sukacita bagi semua orang, tidak membawa kemarahan bagi semua orang. Nah, contohnya, si A itu ada sekolah minggu, dia itu ada sekolah minggu tapi dia jahat. Kenapa jahat? Dia dulu di sekolah diambil penaku. Dia dulu di sekolah diambil bukuku. Dia dulu di sekolah mencontek PR-ku ketika aku nggak selesai, ketika dia nggak selesai PR-nya atau ujiannya. Tidak bisa demikian, tetapi anak-anak sekolah minggu yang sudah menjadi terang, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pembawa berkat bagi kawan-kawannya, bagi orang tuanya, dengan mendengarkan nasihat dan melakukan nasihat orang tua, terlebih melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, sebelum mengakhiri doa khotbah anak di sekolah minggu itu adalah jadilah anak-anak yang bergembira. Bila hatimu sedih, bila engkau hatimu sedih, janganlah sedih. Karena apa? Datanglah kepada Tuhan dengan berdoa. Bila hatimu gelisah, bila hatimu sedang kacau ataupun sedang dimarahin oleh mama karena kesalahan kita, jangan marah. Karena apa? Orang tua memarahi kita pasti untuk hal yang baik. Dengarkan dan lakukan dan ambil hikmahnya dan berdoa kepada Tuhan. Agar apa? Adik-adik sekolah minggu agar menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kita, anak-anak kebanggaan gereja kita, terlebih anak-anak Tuhan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, hiduplah di dalam doa, karena doa kita adalah napas kehidupan kita, napas kekuatan kita, dan juga kita semakin dibaharui di dalam doa karena Tuhan dekat dalam hati kita, karena Tuhan dekat dalam hidupmu. Mari tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, karena Tuhan senantiasa berada di dalam hidup kita, karena Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami datang kepadamu, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, secara khusus kepada adik-adik sekolah minggu kami, agar adik-adik sekolah minggu kami dapat mengerti akan firman-Mu yang telah kami sampaikan melalui ibadah online kami, di mana adik-adik sekolah minggu kami menyaksikan di rumah mereka masing-masing. Kiranya kuasa-Mu, kasih setia-Mu, dan anugerah-Mu yang senantiasa melindungi, memberkati, dan memberikan mereka hikmat dan bijaksana. Berkati kedua orang tua adik-adik sekolah minggu kami, berikan mereka kesehatan, sukacita, dan berkat-Mu lewat pekerjaan mereka, agar mereka senantiasa mengarahkan, mendoakan, dan juga mendorong adik-adik sekolah minggu kami agar mengikuti ibadah mereka melalui YouTube HKBP Fajar. Melalui itu Tuhan, bisa mereka dibentuk dan juga bertumbuh di dalam firman-Mu, serta dapat bersukacita di dalam hidup mereka, karena situasi belum mengizinkan kami untuk bertemu saat ini. Oleh karena Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau pasti memberikan kepada kami bahwa kami akan dapat bertemu kembali di rumah-Mu yang kudus itu, yang kudus ini. Oleh karena Tuhan, sertai kami, berkati kami, berikan kami sukacita yang daripada-Mu, agar senantiasa kami berharap penuh di dalam Engkau. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.
Oke adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Capenda Manik. Ya, jadi kalau nggak salah tadi ada didengar anak-anak sekolah minggu ini harus menjadi saksi dari Tuhan Yesus untuk memberikan berkat ya Kak Etin ya, buat untuk ke berkat. semua orang, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Dan juga adik-adik sekolah minggu juga tetap harus bertekun di dalam doa dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal, apapun itu, baik suka maupun duka. iya, dan yang terpenting berdoa supaya corona yang cepat berlalu, kita bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah ini. Oke, kita selanjutnya kita mau memuji Tuhan Mengumpulkan lagi persembahan. sambil mengumpulkan persembahan kita. Ingat, persembahan yang diberikan adalah persembahan yang terbaik, jangan diremuk-remukkan, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita, persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita ulangi sekali lagi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik sekolah minggu yang sedang menyaksikan ibadah kita di rumah, mari kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mulai dari week 1 sampai week 13. Oke, kita mau mengingatkan kembali untuk adik-adik sekolah minggu untuk ayat bulanan di minggu depan masih tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Hanya saja dihafalkan di dalam bahasa Batak. Batak. Oke, selanjutnya kita mau mengucapkan juga kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mulai dari week 1 sampai 13 yang berulang tahun di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan Yesus tambahkan berkat kepintaran, kesehatan, serta sukacita di dalam hati adik-adik sekolah minggu. Nah, selanjutnya kita juga mengingatkan untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah nih, tetap jaga kesehatannya ya. Jangan keluar-keluar kalau tidak ada yang diperlukan. Dan kalaupun harus keluar rumah, tetap dipakai maskernya dan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Tetap makan makanan yang sehat dan jaga selalu kesehatannya. Oke? Sampai jumpa di minggu depan adik-adik sekolah minggu. Shalom.